Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kali ini saya ingin membacakan soal topik literasi. Rendahnya budaya baca. Ini dimuat di harian Tribun Timur pada 28 April 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Memperingati Hari Buku Internasional pada bulan April 2016 ini dan menyambut Bulan Buku Nasional, kita mendapat kabar yang amat memilukan. Indonesia dalam budaya baca tulis atau literasi berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Indonesia hanya unggul dari Botswana. Sebaliknya, negara-negara Nordik seperti Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia di 5 besar dunia. Di ASEAN, Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia. Peringkat itu dirilis oleh Central Connecticut State University yang meneliti budaya baca negara-negara di dunia dengan mengkaji perilaku berliterasi dan sumber pendukung, seperti ukuran dan jumlah perpustakaan serta keterbacaan surat kabar. Rendahnya keterbacaan surat kabar tercermin dari rendahnya budaya tiras surat kabar di tanah air, yaitu hanya 2,8% dari jumlah penduduk. Masih jauh dari standar UNESCO yaitu 10%. Rata-rata negara industri sudah mencapai 30%. Demikian juga jumlah buku yang terbit di Indonesia hanya 0,0009% dari total penduduknya. Artinya, produksi buku di Indonesia hanya 0,9% per 1000 penduduk atau 9 judul buku per 1 jiwa. Sedangkan negara-negara Asia lainnya sudah jauh lebih tinggi. Malaysia misalnya mencapai 200 judul buku per 1 juta penduduk. Iran 81 per 1 juta, Brunei 93 per 1 juta, Cina 62 per 1 juta, India 16 per 1 juta, Thailand 137 per 1 juta, dan Korea Selatan 137 per 1 juta. IKAPI menginformasikan produksi buku di Indonesia pada tahun 2013 hanya sekitar 24.000 judul buku per tahun. Jumlah itu jauh lebih rendah dari Jepang yang mencapai 48.000 judul per tahun dan Korea Selatan 45.000 judul per tahun dengan terbit rata-rata 7.000 eksemplar per judul. Peringkat Indonesia itu memburuk jika dibanding posisi Indonesia tentang budaya dan minat baca yang dipotret UNESCO tahun 2014, yakni peringkat ke-60 dari 64 negara, karena satu buku dibaca 3-4 orang per tahun. Padahal UNESCO mengidealkan satu orang membaca 7 buah buku per tahun dan membaca minimal 4-6 jam per hari. Orang Indonesia hanya membaca 2-4 jam per hari. Negara-negara maju sudah mencapai 6-8 jam per hari dan mahasiswanya mampu membaca minimal 1.500 halaman buku dalam seminggu. Luar biasa. Ternyata 94% penduduk Indonesia yang kini sudah melek huruf dan sudah jauh di atas rata-rata negara berkembang belum fungsional karena belum digunakan untuk aktivitas membaca dan menulis. Capaian kita dalam pengembangan kualitas manusia masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan belum mengarah pada upaya secara kualitatif. Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat juga belum optimal. Terbukti daya saing talenta Indonesia sangat rendah, yaitu peringkat ke-41 dari 61 negara, jauh di bawah Singapura peringkat ke-10, Malaysia peringkat ke-15, dan Thailand ke-34. Demikian juga
UNDP mencatat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2015 masih berada pada peringkat ke-111 dari 188 negara. Itu dia teman-teman sekalian, potret budaya baca kita yang digambarkan oleh Prof. Anwar Arifin Andipate dalam bukunya Pergulatan Pemikiran Keindonesiaan. Walaupun tulisan itu dirilis pada tahun 2016, saya kira masih sangat relevan untuk kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa sebagai pemuda, sebagai komponen dalam tatanan berbangsa dan bernegara ini, penting untuk selalu kita tingkatkan budaya literasi kita, budaya membaca kita. Dan kalau boleh jujur teman-teman sekalian, tulisan-tulisan yang dikutip atau yang ditulis Prof. Anwar Andipate dalam buku ini, lalu kemudian saya bacakan kepada teman-teman semuanya, adalah bagian dari cara saya memotivasi diri untuk setiap hari membaca minimal satu topik di luar membaca modul-modul pelajaran di kampus. Semoga bisa menginspirasi dan semoga kita bisa meningkatkan budaya baca kita, meningkatkan daya baca kita, sehingga yang lahir di kemudian hari adalah manusia-manusia yang memiliki kualitas dan kapasitas yang dapat bersaing di kancah global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.